Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami Damai Sehari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan firman Tuhan, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan, bantu dan subscribe Damai Sehari. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan, tanpa kita sadari. Terima kasih, saya juga ingin mengucapkan, terima kasih untuk Uncle Harry, yang sudah membantu dan menginspirasi saya. Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan Anda. Salam, relax, and enjoy. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu agar hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti dan membuka pengetahuan yang baru. Amin. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur atas nafas hidup yang Engkau masih berikan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, bukalah telinga rohani kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman yang hidup. Dan kiranya setiap perkataan yang keluar bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Roh Kudus-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Satu hari satu firman, sejuta damai. Tema pembahasan khotbah hari ini adalah perkataan yang membangun bukan yang meruntuhkan. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ayat ini bukan sekadar ajakan untuk menjaga mulut. Ini adalah panggilan surgawi untuk menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah benih. Benih itu bisa menjadi pohon kehidupan, atau justru bisa menjadi api yang membakar ladang harapan seseorang. Firman Tuhan tidak pernah keluar sia-sia, dan begitu juga dengan kata-kata kita, semua ada dampaknya. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, ia tidak menulis kepada orang-orang dunia, tetapi kepada orang percaya. Artinya peringatan ini bukan untuk mereka yang belum mengenal Kristus, tetapi untuk kita yang sudah ditebus oleh darahnya. Mengapa? Karena seringkali kita jatuh dalam dosa, bukan karena pedang, bukan karena senjata, tetapi karena lidah kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, mulut yang satu ini bisa memuji Tuhan, tetapi juga bisa menghancurkan sesama. Satu kalimat dari kita bisa membuat seseorang bangkit dari keterpurukan, tetapi satu sindiran juga bisa menjatuhkan iman seseorang yang sedang goyah. Maka Rasul Paulus berkata dengan tegas, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kata kotor di sini tidak hanya berarti kata-kata makian atau cabul, tetapi semua ucapan yang tidak membawa hidup, yang bersifat merendahkan, mengutuk, menyindir tajam, bergosip, dan memfitnah. Berapa banyak dari kita yang mungkin pernah terluka, bukan karena dipukul, tetapi karena dihina. Betapa dalam luka yang disebabkan oleh kata-kata. Bahkan ada orang yang butuh bertahun-tahun untuk sembuh dari kata-kata negatif yang ia dengar di masa kecil. Maka jangan pernah kita remehkan kuasa perkataan. Tuhan menciptakan dunia ini hanya dengan firman. Jadilah terang. Dan terang pun jadi. Maka kalau kita adalah anak-anak Allah, marilah kita juga memakai lidah kita untuk menciptakan terang, bukan kegelapan. Rasul Paulus melanjutkan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lihatlah, ada tujuan ilahi dalam setiap kata yang baik, yaitu membangun, menguatkan, dan menyampaikan kasih karunia. Kata-kata yang membangun itu, seperti obat bagi jiwa, seperti embun pagi bagi tanah yang kering. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah perkataan kita di rumah sudah membangun? Apakah pasangan kita dikuatkan oleh kata-kata kita? Apakah anak-anak kita diberkati oleh ucapan kita? Ataukah justru mereka hidup dalam tekanan karena kata-kata kasar yang terus keluar dari mulut kita? Jangan biarkan rumah tangga yang harusnya menjadi tempat kasih berubah menjadi medan luka karena lidah yang tak dijaga. Dalam pelayanan pun mari kita perhatikan ucapan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan hanya karena kita merasa berhak berkata apa saja. Kita memang punya mulut, tapi bukan berarti kita boleh berbicara sembarangan. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan terang itu tidak hanya terlihat dalam tindakan, tetapi juga terdengar dalam ucapan. Saudaraku, dunia ini sudah penuh dengan kata-kata negatif,
Dunia tidak butuh lebih banyak kritik, tetapi dunia butuh lebih banyak penghiburan, motivasi, dan kasih. Biarlah gereja Tuhan, biarlah kita semua yang menyebut diri murid Kristus menjadi sumber kata-kata yang menghidupkan, bukan yang membunuh. Jadikan mulut kita seperti pancuran air jernih yang menyegarkan jiwa, bukan seperti sungai beracun yang mencemari segalanya. Jika engkau merasa lidahmu sering menyakiti orang lain, datanglah kepada Tuhan hari ini. Akuilah kelemahanmu. Roh Kudus sanggup mengubahkan. Ingat Petrus yang pernah menyangkal Yesus dengan mulutnya, kemudian dipakai Tuhan untuk berkhotbah dan memenangkan ribuan jiwa. Artinya, lidah yang pernah gagal bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya, asal kita mau diubahkan. Mari mulai dari hari ini. Saat hendak berbicara, tanyalah pada dirimu sendiri. Apakah perkataanku akan membangun atau meruntuhkan? Apakah akan membawa kasih karunia atau kebencian? Apakah akan mencerminkan kasih Kristus? Atau mencerminkan amarah dagingku? Jangan tunggu besok untuk berubah. Jangan tunda untuk memulai. Tuhan rindu mendengar suara umatnya, tidak hanya dalam pujian, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Biarlah ucapan kita menjadi alat kesaksian, agar orang-orang di sekitar kita bisa berkata, dia berbeda. Kata-katanya menguatkan. Dia benar-benar anak Tuhan. Sebagai pesan penutup dari pembahasan ini, saudaraku yang terkasih, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kata-kata yang menyakitkan. Pakailah mulutmu untuk memberkati, bukan mengutuk. Jadilah pembawa kasih karunia lewat setiap ucapanmu. Karena setiap kali engkau memilih untuk membangun, engkau sedang bekerja sama dengan Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah saudaraku, kita akhiri pembahasan singkat hari ini dan akan kita akhiri dengan doa. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau telah menegur, mengajar, dan menguatkan kami hari ini. Kami menyadari bahwa kami seringkali tidak menjaga lidah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah bibir kami, seperti Engkau menyucikan bibir Nabi Yesaya dengan bara dari mezbah-Mu. Biarlah mulai hari ini, setiap perkataan kami menyenangkan hati-Mu, membangun sesama, dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Shalom.